Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufratun Ula, NIM 43 kelas B5 TPR. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua jurnal. Yang pertama dari Sufi Healing Prof Amin Syukur dan Terapi Sufistik dari Mokhtar Solihin. Dari Sufi Healing itu merupakan jurnal Yain Wali Songo pada tahun 2012. Kemudian kalau Terapi Sufistik itu jurnal of Inger and Aplis Skin pada tahun 2017. Kita bahas dari yang Sufi Healing dulu ya. Jadi Sufi Healing ini merupakan terbentuk dari dua kata, yaitu Sufi dan Healing. Kalau Sufi sendiri itu dirujuk pada pengertian orang atau hamba yang sedang berupaya untuk mengupayakan mendekatkan diri atau mengenal Allah, seperti itu. Kemudian kalau healing itu berasal dari health yang berarti penyembuhan. Jadi orang itu ingin melakukan penyembuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Selanjutnya pengobatan ini itu menjadi pengobatan alternatif yang mencoba menyaingi kecanggihan dari dunia kedokteran medis, seperti itu. Kemudian dalam jurnal ini teori yang digunakan yaitu pendekatan psikologi transpersonal. Selanjutnya ditemukan bahwa Sufi Healing merupakan bentuk terapi alternatif yang dilakukan dengan menggunakan nilai sufisme, treatment atau pencegahan. Kemudian secara medis ini juga pengobatan ini disebut dengan psikoneuroendokrin imunologi, yang artinya adalah hubungan antara pikiran, tubuh dalam kesehatan itu. Selanjutnya yaitu terapi sufistik. Terapi sufistik merupakan pengobatan spiritual dan psikologis terhadap penyakit, baik itu fisik maupun psikis, seperti itu. Kemudian penyakit ini bisa disembuhkan dengan cara membaca Al-Quran atau doa-doa atau ibadah yang lainnya. Sehingga tasawuf itu mulai mendapat tempat di masyarakat pada saat masyarakat modern ini, karena masyarakat kan mulai kekurangan tuh yang jiwa-jiwa spiritual. Jadi tasawuf dianggap sebagai jawaban atas permasalahan manusia modern. Kemudian dalam terapi sufistik ini semua penyembuhan itu bisa dibilang tidak bisa sembuh jika tidak ada izin dari Allah, atau semua yang mengatur itu Allah. Jadi kita harus membersihkan diri kita dahulu dengan cara mensucikan hati, membersihkan dosa-dosa kita, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu dari persamaan dan perbedaannya. Kalau persamaannya itu yang pertama ada metode zikir, di mana zikir ini metode utama dalam penyembuhan terapi ini, kedua ini. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sama-sama menggunakan proses tahalli, taholli, dan tajali. Kemudian tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dari dua terapi ini walaupun kita dalam pengobatan, tetapi nanti tujuan akhirnya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian keunggulannya itu melibatkan Allah, kemudian semua kesembuhan di tangan Allah, tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Kemudian pengobatan tradisional atau alternatif, penyembuhan dalam aspek tasawuf. Kemudian kalau untuk perbedaannya dari Sufi Healing sendiri itu metodenya ada taubat, terus meninggalkan dosa, ada wara, mensucikan hati, zuhud, menyeimbangkan dunia akhirat, kemudian ada sabar, terus qanaah, menerima kenyataan, ridho, ikhlas, terus tawakal, pasrah, terus ada ikhlas, rela, seperti itu. Kemudian ada juga muqarabah, yaitu begitu dekat dengan Allah. Terus ada muraqabah, yaitu selalu diawasi oleh Allah. Kemudian ada khauf, rojak,
terus kemudian ada mahabbah dan ma'rifah. Kemudian perbedaan yang kedua dari terapi sufistik itu dari metodenya. Pertama, metode ilmiah. Ini metode yang sering diterapkan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Kemudian ada percaya diri. Jadi semua kesembuhan itu di tangan Allah. Jadi kita harus yakin sama diri kita sendiri dan yakin juga pada Allah kalau kita itu bisa sembuh. Entah itu dari ainul yakin atau hak yakin dan lain sebagainya. Kemudian ada metode wewenang di mana metode wewenang ini menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang psikoterapis. Jadi jika kita berobat ke psikoterapis, jika psikoterapis itu udah mempunyai jam terbang yang tinggi, bisa dibilang keyakinan sembuh itu akan lebih cepat karena udah mempunyai keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan, intinya seperti itu. Kemudian ada metode intuisi. Metode intuisi yaitu metode berdasarkan ilham atau wahyu dari Allah, sehingga kita harus mensucikan diri kita dari najis, dari dosa-dosa, bertaubat, seperti itu. Jadi kita harus membuang hal-hal kotor itu terlebih dahulu. Kemudian terakhir yaitu metode tasawuf. Ini ada yang tahalli, tajalli, dimana kita harus membersihkan diri kita dulu dari dosa-dosa tersebut. Selanjutnya kita mengisinya tahalli. Tahalli maksud saya itu dengan hal-hal yang baik, entah itu berzikir, beribadah, atau sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Nah, sehingga hasilnya tajalli nanti itu akan hasil yang baik, sehingga akan merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya akan lebih dekat kepada Allah. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.